membahas mengenai pengendalian. Nah, di sini ada subtopiknya. Yang pertama, pengertian dan pentingnya pengendalian. Setelah itu ada proses pengendalian. Habis itu ada pengendalian untuk kinerja organisasi. Lalu ada teknik pengendalian serta ada pengendalian keuangan perusahaan. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu dong sebenarnya apa sih pengertian dari pengendalian itu sendiri. Jadi, pengertian pengendalian adalah proses memonitor, membandingkan dan mengoreksi kinerja pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah lakukan itu harus dikendalikan supaya kita tuh tahu ada evaluasi apa aja yang kurang. Nah, itu harus dikendalikan. Nah, sistem pengendalian yang efektif akan menjamin berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi ketika pengendalian yang efektif, maka aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan itu akan lebih tercapai gitu ya. Nah, setelah itu ada pendekatan perancangan sistem pengendalian. Yang pertama ada pengendalian pasar. Biasanya pengendalian ini ditujukan untuk mencari harganya nih. Jadi kan harga kan harus disesuaikan dengan pasar ya. Nah, itu di pengendalian pasar. Nah, yang kedua ada pengendalian birokratis. Kalau di pengendalian birokratis itu biasanya lebih mengatur mengenai wewenang, aturan formal itu diatur di pengendalian birokratis. Nah, yang ketiga ada pengendalian klan atau kelompok. Nah, di pengendalian ini itu berdasarkan pada norma-norma, nilai-nilai, dan tujuan bersama. Organisasi merancang sistem pengendalian yang sesuai untuk mencapai sasarannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada keterkaitan perencanaan sampai pengendalian. Nah, di perencanaan itu kan kita sudah menentukan sasaran, tujuan, terus strategi untuk mencapai tujuan. Nah, itu harus ada di perencanaan. Setelah itu kita masuk ke pengorganisasian, itu kan mengatur strukturnya. Jadi setelah kita udah ada tujuannya, jadi strukturnya terbentuk nih, job desk-nya harus ngapain aja sih, bagian ini kayak gitu. Nah, terus ada yang memimpin. Nah, kemarin kita belajar kepemimpinan ya. Jadi untuk memotivasi karyawannya, untuk komunikasinya supaya baik dan lain-lainnya. Habis itu ada pengendalian nih. Nah, pengendalian itu untuk mengevaluasi. Jadi kayak kan ada standarnya, jadi harus dievaluasi apakah standar dan ukurannya tuh udah tercapai atau belum. Terus habis itu perbandingan dari sebelum-sebelumnya sampai saat ini. Habis itu ada proses pengendalian. Nah, proses pengendalian itu untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan itu organisasional, ada divisional, departemental, dan individu. Nah, itu tuh ada 3 step. Yang pertama mengukur kinerja aktual. Step keduanya membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan step ketiga melakukan tindakan manajerial. Selanjutnya pengukuran. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, cara kita mengukur. Sumber informasi yang dapat membantu kita mengukur kinerja ada dari pengamatan sendiri, laporan statistik, lisan ataupun tertulis. Kedua, apa yang kita ukur? Pilihan kriteria yang tidak tepat atau keliru dapat menyebabkan disfungsi. 3. Kriteria pengendalian. Di sana ada pengendalian karyawan ataupun anggaran. Nah, anggaran itu dibagi lagi menjadi biaya, kepuasan, output kepuasan, dan yang lain-lain. Lalu membandingkan. Perbandingan menentukan derajat variasi antara kinerja aktual dengan standarnya. Signifikansi variasi ditentukan oleh pertama, kisaran variasi yang dapat diterima. Kedua, ukuran besar atau kecil, serta arah variasi di bawah atau di atas standar. Lalu, selanjutnya mengambil tindakan manajerial. Nah, tindakan yang mungkin kita lakukan itu ada 3, yaitu tidak melakukan apa-apa, mengoreksi kinerja sesungguhnya, serta merevisi standar. Pengendalian kinerja organisasi. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan, sementara kinerja organisasional adalah akumulasi hasil akhir dari seluruh proses dan kegiatan pekerjaan, seperti perencanaan strategi, proses pekerjaan, kegiatan pekerjaan, dan koordinasi pekerjaan para karyawan. Kinerja organisasi dapat diukur melalui 2 hal, yaitu produktivitas organisasi dan keefektifan organisasi. Produktivitas adalah keseluruhan output barang dan jasa yang dihasilkan dibagi input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas organisasi dapat menjadi ukuran seberapa efisien pekerjaan para karyawan, sementara keefektifan organisasi dapat menjadi ukuran seberapa memadainya sasaran organisasi dan seberapa baik organisasi mencapai.
Dalam peringkat industri, ukuran kinerja dapat berupa laba, pengembalian pendapatan, pengembalian ekuitas atau modal pemegang saham, pertumbuhan laba untuk 1, 5, dan 10 tahun, pendapatan per karyawan, pendapatan per aktiva, dan pendapatan per ekuitas atau modal. Hal ini dapat dilihat pada PT Indojaya Agrinusa yang dalam sistem pengendalian kinerjanya berupa penyampaian informasi dalam bentuk laporan laba rugi tiap tahunnya. Pengendalian yang efektif memiliki beberapa ciri, yang diantaranya adalah keakuratan, ketepatan waktu, fleksibilitas, ekonomi, kepemahaman, kriteria yang masuk akal, penempatan strategi, kriteria berganda, tindakan perbaikan, serta menekankan pada pengecualian. Menjelaskan tentang alat untuk memonitor dan mengukur kinerja organisasi. Ada 3 jenis pengendalian. Yang pertama adalah fit for control, yaitu mengantisipasi problem, dan yang kedua concurrent control, yaitu menyelesaikan masalah ketika masalah itu sedang terjadi, dan yang terakhir adalah feedback control, yaitu memperbaiki masalah ketika masalah itu sudah terjadi. Selanjutnya adalah kartu nilai seimbang atau balance scorecard, yaitu alat pengukuran kinerja yang digunakan manajer untuk menyusun sasaran dalam perspektif suatu perusahaan. Selanjutnya adalah kartu nilai seimbang atau balance scorecard, yaitu alat pengukuran kinerja yang digunakan manajer untuk menyusun sasaran dalam perspektif kinerja suatu perusahaan itu. Ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama adalah keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses internal, dan yang keempat adalah orang atau inovasi atau pertumbuhan aset. Selanjutnya adalah pengendalian informasi, yaitu Management Information System atau MIS. Itu sistem yang digunakan secara teratur untuk memberi manajemen informasi yang dibutuhkan. Ada informasi yang dibutuhkan yaitu dalam bentuk data, yaitu fakta mentah yang belum teranalisis. Yang kedua adalah informasi, yaitu data yang dianalisis dan diproses, diubah menjadi informasi yang relevan untuk digunakan oleh manajer. Selanjutnya adalah benchmarking praktik terbaik. Benchmarking adalah pencarian praktik terbaik di kalangan pesaing atau non-pesaing yang menghasilkan kinerja yang unggul bagi mereka. Nah, benchmarking praktik terbaik ini merupakan alat untuk memonitor dan mengukur kinerja. Selanjutnya adalah pengendalian keuangan. Dalam ukuran pengendalian keuangan tradisional, ada 2 macam tipe analisis, yaitu analisis rasio dan analisis anggaran. Analisis rasio ini lebih menggunakan data-data perusahaan, keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba dan rugi, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis anggaran ini lebih menggunakan sumber daya sebagai bahan pengukuran dan perbandingan. Dalam analisis rasio ada 4 aspek yang kita lihat. Yang pertama adalah rasio likuiditas, di mana kita melihat apakah perusahaan memiliki cukup aktiva liquid untuk memenuhi kewajibannya. Lalu selanjutnya ada rasio efisiensi operasional, di mana kita melihat seberapa efisienkah aktiva perusahaan dapat menghasilkan profit operasional. Lalu yang ketiga ada rasio leverage, di mana kita mengukur dampak dari penggunaan hutang untuk mendanai aktiva tersebut. Dan yang terakhir ada return on equity atau tingkat pengendalian ekuitas. Itu jadi kita seperti melihat seberapa baik manajer suatu perusahaan mampu memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. Selanjutnya kita akan berbicara tentang anggaran kas, di mana memperlihatkan rencana terperinci dari arus kas masa depan. Nah, yang mana di sini akan melihat 4 unsur berbeda. Yang pertama ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas, perubahan bersih dalam kas dalam suatu rentang periode, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan suatu dana baru. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang ukuran pengendalian keuangan yang lain. Yang pertama ada economic value added atau nilai tambah ekonomik. Nah, ini alat keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dan divisi. Nah, caranya itu dengan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal tahunan total. Nah, lalu yang kedua ada market value added atau nilai tambah pasar. Nah, berbeda dengan economic value added, nah si
Market value added atau nilai tambah pasar ini digunakan untuk mengukur perkiraan bursa saham dari nilai perusahaan di masa lampau dan juga mampu melihat proyeksi investasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan.